Nikola Tesla. Lahir di Smiljan, Kekaisaran Austria tahun 1856, wafat tahun 1943, sebagai seorang penemu, fisikawan, teknisi mekanika dan kelistrikan. Kontribusi terbesarnya adalah membuat sistem kelistrikan arus bolak-balik atau AC. Berikut beberapa quotes dari beliau. Ketika saya berbalik untuk melihat kembali masa lalu saya, di sana saya menyadari betapa halusnya pengaruh yang dibentuk oleh takdir. Hidup akan selalu menjadi persamaan dari solusi yang takkan bisa dipecahkan, namun mengandung faktor-faktor tertentu yang diketahui. Dengan sendirian, itu adalah rahasia penemuan besar, dan di mana ide-ide luar biasa bermunculan. Orang yang waras tentu berpikir jernih, namun orang yang berpikir dalam-dalam akan terkesan sedikit lebih gila. Ilmuwan masa kini telah menggantikan matematika dengan berbagai eksperimen, dan mereka berkeliaran melalui persamaan demi persamaan, dan akhirnya membangun struktur yang tidak ada hubungannya dengan kenyataan. Kedamaian hanya datang sebagai bentuk konsekuensi natural dari pencerahan alam semesta serta penggabungan dari pertarungan. Sejatinya, kita masih sangat jauh dari kesadaran akan kebahagiaan yang lebih baik. Memang tidak semua planet punya penghuni. Namun, ada beberapa dari mereka yang memiliki kehidupan di bawah semua kondisi dan dalam tahap pembangunan. Mayoritas orang telah terserap kontemplasi dari dunia luar, namun mereka tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi dalam diri mereka sama sekali. Sangat mencengangkan jika membayangkan fakta dalam hubungan ini. Sepertinya, Tuhan telah menciptakan planet-planet ini secara elektrik. Insting merupakan suatu hal yang melampaui pengetahuan. Kita memilikinya, tapi masih diragukan. Serat halus tertentu yang memungkinkan kita melihat kebenaran ketika deduksi logis, atau usaha lain dari otak yang disengaja, adalah sia-sia. Karunia kekuatan mental asalnya dari Tuhan, wujud ilahi. Dan jika kita memusatkan pikiran kita pada kebenaran itu, kita akan jadi selaras dengan kekuatan besar tersebut. Ibu saya telah mengajar saya untuk mencari semua kebenaran di dalam Alkitab. Kamu mungkin hidup untuk menyaksikan kengerian dari buatan manusia, di luar pemahaman kamu. Saya dipuji sebagai salah satu pekerja paling keras karena saya telah mencurahkan tenaga saya, dari semenjak saya bangun tidur. Ini hanyalah alat baru untuk menempatkan yang lemah pada belas kasihan yang kuat. Tidak ada ampunan dari hukum alam, kemudian kita tertarik pada malapetaka itu dengan cepat dan tak tertahankan. Momen-momen besar, terlahir dari peluang-peluang yang besar. Penemu tidak punya waktu untuk menikah. Marconi itu orang yang baik, dan biarkan dia melanjutkannya. Sekarang, dia telah menggunakan 17 hak paten saya. Setiap makhluk hidup adalah mesin yang diarahkan pada roda dunia. Meskipun tampaknya hanya dipengaruhi oleh sekitarnya langsung, lingkup pengaruh eksternal meluas ke jarak tak terbatas. Ada satu hal dalam diri saya, yang mungkin saja adalah sebuah ilusi, yang sering dialami anak-anak muda ketika mereka berada pada momen kebahagiaan. Namun bila saya beruntung dan berhasil menggapai cita-cita saya, maka itu akan mewakili seluruh kebahagiaan umat manusia. Mempraktikkan gagasan kasar seperti yang umumnya dilakukan, bagi saya itu tidak lain hanyalah pemborosan energi, uang, dan waktu. Gagasan mengenai energi atom adalah ilusi, namun gagasan itu masih tetap tertanam kuat dalam pikiran, meskipun saya telah berceramah menentangnya selama 25 tahun, tapi masih saja ada beberapa yang percaya bahwa ide itu bisa diwujudkan. Pengamatan yang kurang hanyalah bentuk ketidaktahuan dan pertanggungjawaban atas banyak gagasan tidak wajar serta ide-ide bodoh yang berlaku. Ketika kecenderungan alami berkembang menjadi keinginan yang dipenuhi oleh gairah, maka dia akan maju menuju tujuannya dengan penuh semangat.
Kebajikan dan kegagalan dalam diri kita tidak bisa dipisahkan, ibaratnya paksaan dan masalah. Karena ketika mereka dipisahkan, maka manusia tidak akan ada lagi. Biarkanlah masa depan mengungkapkan kebenaran, serta mengevaluasi berdasarkan pekerjaan dan pencapaiannya. Saat ini adalah mereka untuk masa depan. Dan untuk semua yang sudah saya kerjakan dengan sungguh, adalah milik saya pribadi. Dari semua hal yang paling saya sukai adalah buku. Saat ini, saintis lebih berpikir dalam daripada berpikir jelas. Untuk menjadi waras, maka manusia harus berpikir jelas. Tapi bila ingin sedikit agak gila, berpikirlah lebih dalam. Saya tidak peduli mereka bisa mencuri ide saya, yang saya pedulikan adalah bahwa mereka tidak memiliki ide sama sekali. Bila kamu ingin menemukan rahasia besar di balik alam semesta, maka berpikirlah dalam terminologi energi, frekuensi dan getaran. Bahkan sejak masa kanak-kanak, aku sudah dipersiapkan untuk menjadi para rohanian. Namun prospek ini tergantung seperti awan gelap di benakku. Ada sebuah perasaan yang menerpa saya, yakni keyakinan bahwa saya adalah orang pertama yang mendengar sapaan dari satu planet ke planet lainnya. Bahwa tidak terpikirkan di benak saya, bahwa kamu akan dapat menyebutkan seorang pria yang sudah menikah, bisa membuat berbagai penemuan besar. Pada abad ke-21, robot akan menggantikan peran manusia, di mana budak bekerja di peradaban kuno. Itu bukan cinta yang kamu ciptakan, melainkan cinta yang telah kamu berikan. Individu bersifat sementara, ras dan budaya datang lalu pergi silih berganti, namun manusia tetaplah ada. Apa yang dikatakan seseorang manusia sebagai Tuhan, orang lain menyebutnya sebagai hukum fisika. Andai saja kamu tahu kebesaran dari 3, 6 dan 9, maka kamu akan tahu kunci dari semesta ini. Penemuan merupakan output terpenting dari otak kreatif setiap manusia. Tujuan utamanya yakni menguasai misteri pikiran atas material dunia secara utuh, dan pemanfaatan sifat manusia untuk kebutuhan manusia. Manusia selalu menginginkan suatu sensasi yang baru secara terus-menerus, tetapi segera acuh padanya. Keajaiban hari kemarin merupakan suatu hal yang biasa terjadi hari ini. Semua yang ditertawakan, disalahkan, diserang dan disepelekan di masa lalu adalah hal-hal yang luar biasa. Semua itu dilakukan untuk menghadirkan berbagai hal yang lebih kuat dan lebih berjaya dari sebuah perjuangan. Setiap orang, hendaknya menganggap kalau diri mereka adalah pemberian, hadiah tak ternilai dari seseorang, yang mereka cintai lebih dari apapun, sebagai suatu seni yang begitu indah, keindahan yang tak dapat dideskripsikan dan misteri di balik konsep manusia. Otakku hanya berfungsi sebagai penerima saja. Di semesta ini, terdapat sebuah inti di mana kita bisa mendapatkan pengetahuan, kekuatan dan inspirasi yang luar biasa. Jika seluruh kebencian di hatimu bisa diubah menjadi aliran listrik, maka dia akan menerangi seluruh dunia. Seseorang harus waras untuk berpikir jernih, tetapi ia bisa berpikir dalam-dalam dan menjadi cukup gila. Kebajikan dan kegagalan kita tidak dapat dipisahkan, seperti kekuatan dan materi. Ketika mereka berpisah, manusia tidak akan ada lagi. Hari ilmu pengetahuan mulai mempelajari fenomena non-fisik, di mana hari itu akan membuat lebih banyak kemajuan dalam satu dekade daripada keberadaannya dalam abad sebelumnya. Jika Anda ingin menemukan rahasia alam semesta, pikirkanlah energi, frekuensi, dan getarannya.